Record me. Oke. Nggak makan dulu, Gi. Pucet banget tuh kayaknya. Nah, kurva permintaan kan ini ya, apa? Hukumnya kan jika harga turun, permintaannya naik. Kalau misalkan harga naik, permintaan turun tuh. Nah, kalau perubahannya itu kalau misalkan ada faktor dari harga si barang tersebut sama faktor dari luar. Kalau si faktor dari harga barang tersebut itu berbanding terbalik dengan Q. Jadi maksudnya berbanding terbalik dengan Q itu misalkan harga barang yang bersangkutan tuh berbanding balik dengan Q. Kalau misalkan harganya turun, berarti cuma pergerakan doang, nggak bergeser. Jadi si grafik ini nggak bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi cuma bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya. Ini kalau misalkan harga barang tersebut yang berubah. Nah, terus juga ada harga barang lain. Harga barang lain itu ada 3. Ada barang substitusi, barang komplementer, sama barang netral. Kalau barang substitusi itu berbanding lurus dengan Q. Kalau misalkan harga dari barang substitusinya itu harganya naik, berarti si ininya bergeser ke arah kanan. Kurvanya bergeser ke arah kanan, berbanding lurus dengan Q. Kalau misalkan harga barang substitusinya itu turun, berarti ini bergeser ke arah kiri. Karena berbanding lurus. Nah, terus juga ada barang komplementer. Barang komplementer ini berlawanan dengan barang substitusi, yaitu berbanding terbalik dengan Q. Kalau misalkan Q-nya lagi naik, misalkan si Q barang komplementernya, Q barang normalnya naik, berarti barang komplementernya turun. Berarti si Q-nya ke sini, di sini. Berarti kan kurvanya juga bisa bergeser ke sini, ke arah kiri. Sorry. Tadi yang substitusi kebalik ya harusnya ya. Wait. Ya bener ding. Kalau misalkan yang komplementer itu berbanding terbalik. Berarti misalkan tadinya titiknya di sini, ketika harganya naik, si barang komplementer kan berbanding terbalik tuh dengan si Q. Jadi ketika barang harga naik kan si Q kan turun. Nah berarti si komplementer tuh barangnya akan naik karena berbanding terbalik dengan Q. Kalau misalkan harganya naik ya, kalau harganya turun itu di sini pergerakannya ke arah kiri. Kalau misalkan turun kan si Q-nya otomatis banyak, berarti si komplementernya makin sedikit. Berarti di sini. Nah, terus juga ada barang netral. Barang netral mah cuma ngikutin aja. Misalkan harganya naik ya berarti Q-nya turun. Misalkan harganya tadinya di sini. Terus barang netralnya itu turun harganya. Ya berarti ya misalkan di sini jadinya. Kurvanya berubah ke sini. Kalau barang netral tinggal ngikutin aja hukum permintaannya. Nah, terus ada juga pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini berbanding lurus dengan Q. Jadi sama aja kalau misalkan pendapatan konsumennya lebih tinggi berarti bergeser ke arah kanan. Kalau pendapatan konsumennya rendah atau turun berarti bergeser ke arah kiri. Nah, selain itu ada juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga mempengaruhi fungsi permintaan, kurva permintaan. Nah, berpengaruhnya itu kalau misalkan jumlah penduduknya semakin banyak, otomatis permintaan akan semakin banyak. Permintaan semakin banyak, berarti kurvanya akan bergeser ke arah kanan. Kalau permintaannya semakin dikit, otomatis kan jumlah penduduknya juga semakin dikit tuh, karena permintaannya dikit. Berarti bergeser ke arah kiri. Kalau untuk prediksi, terus ada lagi tuh, yaitu selera masyarakat. Nah, selera masyarakat juga berbanding lurus dengan Q. Berarti kalau misalkan selera masyarakatnya meningkat, akan bergeser ke arah kanan.
kalau selera masyarakatnya turun akan bergeser ke arah kiri kurvanya. Selain itu, ada juga yang terakhir itu prediksi harga di masa yang akan datang. Contohnya misalkan kita memprediksi harga BBM di masa yang akan datang itu akan naik. Berarti pada masa saat ini permintaan barangnya BBM itu berarti akan menaik, permintaannya akan menaik karena di masa depan harga dari suatu barang BBM itu akan melonjak harganya. Jadi masyarakat buru-buru untuk membeli harga BBM dengan harga yang murah. Jadi si kurva permintaannya itu naik. Kurva permintaannya naik kalau misalkan ekspektasi harga nah, itu kan tadi kan contohnya tuh. Sorry. Wait. Nah, ingat di kurva permintaan itu ada pergeseran, ada pergerakan. Kalau pergeseran itu yang tadi yang adanya selera masyarakat, pendapatan konsumen, terus pengaruh barang substitusi, pengaruh barang komplementer. Nah, kalau pergerakan tuh yang tadi, pergerakan tuh cuman ketika harga barang tersebut itu harganya berubah. Jadi barang tersebutnya yang berubah, bukan barang lain. Jadi cuman pergerakannya itu cuman ada di garis ininya doang. Itu doang sih kalau untuk kurva permintaan pergerakannya. Gimana, ada yang mau tanya dulu nggak? Gimana nih yang lain nih? Nggak paham, Gi. Nggak pahamnya di mananya? Di pengertiannya aja itu. Di apa? Pengertian substitusi, yang habis itu ada yang apa sih itu, yang ada penduduk, yang itulah tuh pokoknya itu, yang Nah, gitu. oke. Kalau misalkan jumlah penduduk nih, jadi kalau misalkan jumlah penduduknya semakin bertambah atau semakin naik, berarti kan otomatis permintaannya akan menaik tuh, Yon. Bener nggak? Ya, Permintaan terhadap barangnya naik. tak ada suara cenah. Nah, di jumlah penduduk atau yang mana tuh? Yang jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk kan semakin banyak jumlah penduduk, berarti kan permintaan suatu barang di pasar itu maka akan semakin meningkat. Bener nggak? Dari situ. Iya benar. Iya. Nah, berarti kan kalau semakin meningkat kan lihat nih kuantitasnya. Misalkan ininya tadinya awalnya di sini. Berarti kan misalkan di sini ya, kinya di sini, harganya di sini. Nah, kalau ada jumlah penduduk, permintaan kan akan semakin banyak. Berarti kan kuantitasnya akan berubah nih, Yon. Dari tadinya misalkan 1 di sini, jadi 2 di sini. Bener kan? Iya. Nah, harga juga akan semakin naik karena permintaan juga akan semakin bertambah. Jadi ada pergeseran di sini. Berarti pergeseran itu ke atas bawah doang kan? Iya, ke atas atau ke bawah. Oke. Gimana nih, yang lain ada yang mau tanyain dulu nggak? Buat kurva yang ini. Kalau yang tadi itu yang substitusi? Nah, kalau misalkan barang substitusi itu kan berbanding lurus ya. Jadi kalau misalkan harga suatu barangnya itu kita bandingin barang biasa sama barang substitusi. Kalau misalkan barang biasanya ini harganya naik, permintaannya naik, berarti otomatis si substitusi juga akan naik karena berbanding lurus. Kalau misalkan barang normalnya turun, substitusi juga bakal turun, gitu ya. Berarti grafiknya sama lah ya sama yang jumlah Iya, penduduk. sama yang tadi, yang jumlah penduduk. Gi, barang substitusi apa aja sih, Gi? Barang substitusi itu kayak barang pengganti gitu loh. Kalau misalkan kayak kopi penggantinya kan teh, terus sandal penggantinya sepatu gitu loh. Tergantung barangnya. Kalau misalkan tadinya kursi kayu jadi kursi besi gitu loh. Jadi barang yang menggantikan suatu barang ketika barang yang ingin digantikan itu tidak ada. Itu barang substitusi.
Gimana nih? Ada pertanyaan lain nggak? Sebelum lanjut ke grafik yang lain. Tadi apa namanya Ki, yang ada grafiknya itu yang kalau misalnya permintaannya apa ya, permintaan naik, harganya naik, permintaan turun. Nah, itu tadi itu apa namanya? Hukum permintaan. Oh, ya. Gimana nih? Lanjut atau ada yang mau tanya lagi nih ke bab selanjutnya nih? Lanjut aja. Itu nggak apa-apa, Gi. Lanjutkan. Nah, selanjutnya ini kan ada penawaran nih. Hukum penawaran itu kalau misalkan harganya naik, penawaran juga akan semakin menaik. Kalau harganya turun, penawaran akan semakin menurun. Nah, kurva penawaran juga sama kayak kurva permintaan. Ada pergerakan, ada pergeseran. Kalau pergerakan itu disebabkan oleh harga barang tersebut sama kayak kurva permintaan. Kalau pergeseran ini ada beberapa faktornya, yaitu ada harga bahan baku, upah tenaga kerja, biaya produksi, sama pajak, sama subsidi. Itu yang gue tahu, tapi biasanya dosen-dosen biasanya nambah-nambahin tuh nggak tahu apalagi tuh. Yang gue tahu cuma ada 5 selain harga. Nah, kalau misalkan tadi kan ada harga bahan baku, misalkan harga bahan bakunya meningkat, berarti itu kan akan menyebabkan produksi itu semakin berkurang. Berarti kan tadinya misalkan kuantitasnya di sini akan berubah, jadinya ke sini. Kurvanya akan bergeser ke arah kiri atas. Di sini kuantitasnya jadinya misalkan ini kuantitas pertama, ini kuantitas kedua, karena harga bahan bakunya semakin mahal. Kalau harga bahan bakunya semakin murah, kurva penawaran ini akan bergeser ke arah kanan. Tadinya kan soalnya kalau misalkan harga bahan baku semakin murah, berarti kan si produsen itu bisa memproduksi barang lebih banyak. Berarti kuantitasnya kan tadinya kan di sini jadinya. Misalkan di sini 3. Kayak gitu. Buat yang harga bahan baku, paham nggak? Sebelum lanjut ke yang lain nih, biar enak. Gimana nih yang lain nih? Oke. Kalau untuk upah tenaga kerja itu kan pengaruhnya sama aja tuh kayak ke bahan baku. Jadi kurvanya sama kayak yang tadi pergerakan kurvanya. Itu kan kalau upah tenaga kerja itu berpengaruhnya sama biaya dalam berproduksi. Jadi kalau misalkan upah tenaga kerjanya semakin meningkat, berarti si kurvanya akan bergeser ke arah kiri, sama kayak yang tadi. Kalau upah tenaga kerjanya semakin turun, berarti kurvanya akan bergeser ke arah kanan bawah. Sini, ini ke sini. Paham nggak kalau untuk upah tenaga kerja? Gimana nih? Sebelum lanjut, paham nggak? Tadi apa Gi yang membuat dia bergeser Gi? Upah tenaga kerja sama harga bahan baku, baru 2 itu yang dijelasin. Enggak, tadi apa yang membuat upah tenaga kerja bergeser? Enggak, kalau misalkan upah tenaga kerjanya semakin meningkat, apanya ya, bayarannya tuh, gajinya tuh semakin meningkat, berarti kan itu kan produksinya akan semakin menghambat produksi tuh, karena biaya produksinya akan semakin tinggi. Berarti akan bergeser ke arah kiri atas. Kalau upah tenaga kerjanya semakin meningkat gajinya. Kalau upah tenaga kerjanya gajinya semakin menurun, itu akan menggeser kurva ke arah kanan bawah. Itu sih, On. Gimana nih? Lanjut ya berarti ya, ke biaya produksi. Nah, yang faktor ketiga itu yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran itu adalah upah tenaga kerja. Nah, upah tenaga kerja juga biaya produksi. Biaya produksi itu gabungan dari upah tenaga kerja, harga bahan baku, pokoknya perawatan mesin dan lain-lain. Kalau misalkan rata-rata dari tadi yang disebutin itu menghambat produksi, berarti biaya produksinya itu kan akan semakin mahal.
Nah, ketika biaya produksinya itu akan semakin mahal, kurva itu akan bergeser ke arah kiri. Ketika biaya produksinya semakin murah, kurva itu akan bergeser ke arah kanan bawah. Gimana nih? Paham nggak? Sama kayak tadi kok. Masih sama ini. Kalau untuk kurva penawaran. Gimana? Paham nggak untuk biaya produksi pergeserannya? Gimana nih? Paham, paham. Kedengaran nggak suaranya? Beneran. Oke. Terus yang keempat itu ada pajak. Pajak juga sama, karena pajak itu kan mempengaruhi biaya produksi, berarti kalau misalkan pajaknya semakin meningkat, kurvanya akan bergeser ke arah kiri atas. Kalau pajaknya semakin menurun, kurvanya akan bergeser ke arah kanan bawah. Itu untuk pajak, sama aja. Nah, yang beda itu untuk subsidi. Nah, kalau subsidi itu kan sifatnya itu kan bantuan pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha. Nah, misalkan pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 juta, berarti kan itu kan memberikan biaya tambahan untuk memproduksi suatu barang kepada perusahaan. Nah, karena ada biaya tambahan dari pemerintah, produksinya itu kan akan semakin bertambah. Berarti kalau misalkan ada subsidi dari pemerintah, berarti ketika subsidinya naik, maka kurva penawarannya akan bergeser ke arah kanan. Ketika subsidinya turun atau tidak ada subsidi, maka kurva penawarannya akan bergeser ke arah kiri. Jadi berbanding terbalik sama yang sebelumnya tuh. Gimana? Paham nggak untuk yang subsidi sama pajak nih? Jadi yang pajak gimana, yang pajak? Kalau yang pajak sama kayak biaya produksi. Nah, pajak itu kan sifatnya menambah biaya produksi ya. Kalau misalkan pajaknya semakin tinggi, biaya produksi juga akan semakin tinggi. Nah, ketika biaya produksi semakin tinggi atau pajak semakin tinggi, maka itu kan akan mempengaruhi produksinya. Produksinya kan akan semakin sedikit, tapi biaya produksinya akan semakin banyak. Nah, ini akan mempengaruhi kurva penawaran bergeser ke arah kiri atas. Kalau misalkan pajaknya semakin turun, berarti akan mempengaruhi kurva penawaran bergeser ke arah kanan bawah. Gitu, Yon. Oke, oke. Gimana nih? Udah selesai nih untuk yang pergeseran kurva nih, yang untuk fungsi penawaran. Mau lanjut ke yang lainnya atau gimana nih? Gimana nih? Respon dong. Lanjut, Gi. Lanjut. Elastisitas perlu nggak? Lebih ke hitung-hitungan sih kalau elastisitas. Tinggal lihat rumus saja. Apa Gi? Tinggal apa Gi? Kalau elastisitas lebih ke hitung-hitungan sih jatuhnya. Tinggal lihat ke rumusnya aja gimana. Nanti kan ada elastisitas pendapatan, elastisitas harga silang. Nah, itu tergantung soalnya, mintanya elastisitas apa. Misalkan di soalnya pendapatan suatu orang, itu berarti elastisitas pendapatan pakainya. Kalau misalkan harga silang itu ketika ada membandingkan dua harga barang, itu elastisitas harga silang. Kayak gitu sih bedanya. Tinggal lihat rumus aja, tinggal masukin aja kalau elastisitas mah. Ada contoh soalnya? Aduh, DV itu apaan Gi, DV?